Sekarang catat pertanyaan saya ini. Tajamkan dalam kepala Anda baik-baik. Ini kan sederhana. Anda itu bekerja karena untuk menunaikan perintah Allah atau hanya sekedar mencari nafkah saja? Jadi kalau ada yang sudah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun, belum menjadikan dirinya dekat dengan Allah, itu pasti ada yang salah dalam rumah tangganya. Ya, turun ayat Quran surah 66 ayat ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri dan keluarga, jaga diri keluarga. Keluarga dari neraka. Keluarga. Duh, Pak, tolong Pak ya, Bu ya. Gimana ya membahasakannya? Tolong katakan dengan bahasa hati. Bapak dan Ibu yang hadir saat ini, atau ayahnya saja, atau ibunya saja. Anda menyayangi anak Anda karena anak itu Anda sayangi, atau Anda menyayanginya karena Allah? Catat ini ya. Kalau Anda menyayanginya karena Allah, maka Anda akan berbuat pada anak itu yang mendekatkan dia dengan Allah. Dan Anda tidak akan pernah memberikan satu hal yang menjauhkan dia dari Allah. Sekarang catat pertanyaan saya ini. Tajamkan dalam kepala Anda baik-baik. Kalau Anda katakan Anda menyayangi karena Allah, di mana anak itu Anda sekolahkan? Apakah anak itu sudah Anda dekatkan dengan Allah? Salatnya, bacaan Qurannya, talbiyahnya, kalimat thayyibahnya, tahmidnya, takdisnya, tasbihnya. Dan satu-satu kan dihisab. Dihisab. Enggak, tidak harus semua menjadi ustaz. Silahkan bangun bangsa kita yang kita cintai ini. Sekolahkan di ITB, di IPB, bahkan dia yang keluar. Silahkan mau ke Amerika, ke Inggris, ke Eropa. Tapi ingat, dimanapun dia berangkat, dekatkan dengan Allah. Titipkan sholatnya. Jaga. Kan ditanya. Kalau cuma Anda cintai karena Anda cintai, jangankan Anda, yang nggak beriman pun, yang belum ada iman dalam hatinya, bisa mengerjakan itu. Silahkan lihat. Anda mandikan anak, yang nggak beriman pun mandikan anaknya juga. Anda beri hadiah, mereka pun beri hadiah juga. Anda berikan rumah, mereka pun berikan rumah juga. Jadi apa bedanya? Ini kan sederhana. Anda itu bekerja karena untuk menunaikan perintah Allah atau hanya sekedar mencari nafkah saja? Kalau iman kita semakin meningkat, maka hukum Allah akan hadir dalam jiwa kita. Anda tidak akan pernah menyentuh pekerjaan yang tidak Allah sukai. Anda tidak akan makanan yang tidak Allah ridai. Mustahil orang yang imannya kuat dalam jiwanya menyentuh sesuatu yang tidak Allah sukai. Tapi kan saya minum birnya pakai bismillah Ustaz, makanya buruk. Mustahil. Anda berumah tangga itu Allah atau karena hanya ingin menjalin cinta? Kalau cuma ingin menjalin cinta melepas rindu, jangankan Anda yang nggak beriman pun menikah juga. Makanya ketika orang beriman itu menikah, kalimat pertamanya itu ayat Tuhan. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara yang mendekatkan seseorang, tanda yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Ingat, ada ayat, ada alamat, itu beda. Kalau alamat, tanda yang mendekatkan seorang pada tujuan. Dari bahasa Arab, diserap ke bahasa Indonesia. Makanya kita tanya, di mana alamat Masjid Nurul Bahri? Begitu tahu alamatnya, cepat sampai ke tujuan. Yang tak tahu, sulit dia. Ya, googling dulu, tanya Ustaz Google, ya, nyampe. Ya kan? Atau Ustaz Hawazi gitu kan? Nyampe, selesai. Tapi kalau tak tahu, sulit sampai dia. Nah, ada yang kedua, namanya ayat. Ayat itu nggak pernah disebutkan bahkan dalam bahasa Arab, kecuali tanda yang mendekatkan seseorang dengan Rabbul Alamin. Khalik, dengan Allah. Ayat. Makanya isi Al-Quran disebut ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Kenapa disebut ayat? Karena setiap Anda baca Al-Quran, lebih dekat hubungan kita dengan Allah. Ya, Quran surah 8 ayat 2 tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau masih ada iman disebutkan nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Nah, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatum imana, menjadi lebih dekat, kuat imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hubungan dengan Allah lebih kuat. Yang paling menarik, ayat rumah tangga dibuka dengan kata ayat. Kata para ulama, kalau ada isi Al-Quran dibuka dengan kalimat ayat, maka isinya harus mampu menjadikan pelakunya lebih dekat dengan Allah. Itu tujuan berumah tangga yang pertama bagi orang beriman itu bukan hanya menyatukan diri, kasih antara suami dan istri, bukan. Tujuan pertamanya untuk membuat pasangan itu lebih dekat dengan Allah. Makanya status ibadahnya naik. Yang tadinya sering sendirian, sekarang berjamaah. Di rumah itu dinaikkan levelnya. Dari 1, cuma 10 jadi 27. Dikirim makmum seumur hidup. Suami imam, istri makmum kan? Naik levelnya. Itu sudah fitrah. Makanya setiap ada orang mau menikah, kalau dia muslim beriman, itu sering mencantumkan ayat ini di surat undangan. Kirim, tulis kan, Rum 21, Rum 21. Cuman yang jadi persoalan, yang diundang suruh baca, yang ngundang nggak baca.
kalau ada yang sudah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun, belum menjadikan dirinya dekat dengan Allah, itu pasti ada yang salah dalam rumah tangganya. Ya, turun ayat Quran surah 66 ayat ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri dan keluarga, jaga diri keluarga. Keluarga dari neraka. Keluarga. Gak pernah ada ayat mengatakan jaga diri dan tetangga. Gak pernah ada ayat mengatakan jaga diri dan kawan. Jaga diri dan keluarga, karena keluarga yang pertama desa. Duh Pak, tolong Pak ya Bu ya. Gimana ya membahasakannya? Kehidupan dunia saja, ada kebakaran anak di rumah gitu kan. Dia teriak, "Mah, tolong Mah, Pak, tolong Pak, panas, panas, panas." Anda langsung teriak-teriak pengen nolongin. Dan minta pemadam kebakaran, tolong padamkan, tolong minta sana sini. Dia kekunci. Neraka itu lebih kuat gitu. Dan kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi, tolonglah. Ya, cari teman fillah. Cari yang mendekatkan diri dengan Allah. Kalau masih ada iman, Anda akan mencari begitu. Dan Anda nggak akan nyambung sama teman-teman yang menjauhkan dari Allah itu nggak akan nyambung. Nanti Allah jauhkan sendiri. Promosi jabatan. Nanti dari atas udah ngukur nih. Ini mah orang soleh, jangan dipaksain ke sini. Keuntungan dikit, dosa gede, balik. Nah, gitu. Itu dari atas udah ngukur sendiri tuh. Tangannya nggak bisa bergerak. Pindahin, pindahin, pindahin. Udah. Makanya kalau anak kita semua jaga, ya ini nilai dalam kehidupan, Allah akan antarkan. Cuma prinsip itu dijaga. Jadi kalau cari tempat, adik-adik, teman-teman, cari kuliah, cari kos-kosan, cari tempat yang mendekatkan diri dengan Allah. Cari dekat masjid, cari orang-orang baik, sehingga lingkungan terjaga. Antum di kantor, cari sama kawan yang mendekatkan Allah. Minimal adzan nggak bisa ke masjid, berjamaah di situ bareng-bareng. Ya musala, salat bareng-bareng, syiar di situ. Ya kemudian kirim pesan, bisa puasa sama-sama. Ya tahajud call malamnya, sampaikannya tahajud macam-macam. Wah itu indah gitu. Kalau nggak percaya silakan deh bikin grup di kantor. Terus malam sebar ya panggilan tahajud call, bangun tahajud semua, masya Allah. Akhi, ayo tahajud. Akhi, kita ke surga sama-sama. Akhi, wah, ukhti ayo tahajud. Ukhti, ayo bangun. Oh, masya Allah. Sama akhwat ya, kalau antum, ya. Ukhti ayo bangun kita tahajud. Modus. Ya. Ikhwan, perempuan, bangun. Kalau nggak percaya silakan nikmat. Wal bughdhu fillah, dan benci pun karena Allah. Jadi kalau orang benci karena Allah, membencinya akan berlebihan. Ya, maaf. Allah semurka-murkanya pada Fir'aun. Tidak pernah menyebut namanya. Coba lihat. Allahnya langsung, semurka-murkanya pada Fir'aun, tidak pernah menyebut namanya. Tapi yang disebut lakabnya, gelarnya, Fir'aun, dari kata Faraw, Raja Mesir. Ada dua pelajaran. Yang pertama, kalau ada orang berbuat salah, jangan dibuat kesalahan itu ditimpakan pada nama orangnya. Perbuatannya yang salah, bukan orangnya. Perbuatannya. Dirobah perbuatan itu, bukan mencela orangnya. Dikhawatirkan nanti ada nama yang serupa, tapi tidak berbuat perbuatan yang sama. Makanya diturunkan jadi hukum positif di kepolisian, di reskrim, di macam-macam, itu jadi inisial. Pelaku kejahatan itu inisialnya AM, SH, terus inisial. Kenapa? Supaya tidak menyinggung langsung ke namanya. Khawatir ada nama yang serupa, ternyata tidak melakukan perbuatan yang sama. Ketika disebutkan orang bisa protes. Oh nama saya juga AM Pak. Kan orang nyari kan semua. Tapi kalau inisial tidak, itu sifat. Ya, makanya kalaupun ingin membuat termasuk inisial, cari yang baik-baik. Kalau yang nggak baik jangan disingkat. Ya. Antum punya siapa? Misalnya Kak Ustadz juga. Sekarang banyak Ustadz singkatan. Ya Ustadz Abdul Somad, Was. Ya, silahkan. Kalau nggak ada aib, nggak apa-apa. Silahkan populerkan. Ustadz Adi Hidayat, Waha, boleh. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN. Silahkan, bebas. Tapi kalau kira-kira disingkat jadi nggak enak, ya jangan diterusin. Misalnya, Ustadz Yahya Kusmayanto, Uya-Kuya. Misalnya kan agak lain tuh. Beda. Ya, jelas ya? Baik. Nah ini coba ukur. Enggak, ini sederhana nih bahasan tapi dalam gitu. Dalam. Benar nggak imannya kuat? Coba sekarang kalau makan, minum, betul nggak apa yang disenangi oleh Allah? Cari teman, terus di rumah, kegiatan. Coba rumah tangga pulang lagi, dicek lagi. Betul nggak? Berjamaahnya, tilawahnya. Jangan-jangan dicari dunia semua. Kalau semua dicari dunia ya capek nanti. Tidurnya nggak enak, istirahatnya susah. Terus besok ketemu begitu lagi. Meninggal aja capek gitu. Ya. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن الإيمان فرائض وشرائع وحضورا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبيننها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. الله أكبر. Ada orang menyebut khalifah kelima karena sifatnya sangat luar biasa. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Ini disebut khalifah kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Padahal masanya sangat jauh setelahnya. Karena sifatnya yang sangat mulia. Bukan sahabat, bukan. Tapi sifatnya bagus kepemimpinannya.
Sampai-sampai satu masa ketika jadi khalifah presiden di istana negara, datang kerabatnya. Begitu datang, tanya urusan pribadi. Langsung dimatikan semua lampu, nyalakan lilin. Kata kerabatnya, kenapa engkau matikan lampu? Nyalakan lilin. Kata Umar bin Abdul Aziz, mohon maaf, lampu ini dibiayai oleh negara, adanya di istana. Engkau bertanya urusan pribadi. Maka aku nyalakan lilin yang milikku. Aku khawatir dihisab oleh Allah pada apa yang bukan punyaku. Sekarang berapa banyak mobil plat merah dipakai urusan pribadi? Kalau izin, alhamdulillah. Kalau tak izin, itu dihisab. Hisab. Itu keteladanan tingkat tinggi gitu. Saya pertama melihat yang seperti itu Bung Hatta dulu. Ya, putri beliau Ibu Mutia itu, tolong tanyakan kembali pada Bu Mutia. Saya yakin itu. Bu Mutia di luar menulis surat kepada ayahandanya, kemudian sulit mencari kertas, mendapati kertas di KBRI atau KJRI waktu itu. Dikirimkan, dibaca oleh Bung Hatta, yang pertama dilihat kertasnya. Lalu dikirimkan berita kepada putrinya. Kurang lebih bahasanya, Ananda, ini kertas milik negara. Engkau menulis keperluan pribadi. Tolong lain waktu jangan gunakan lagi kertas negara untuk menulis keperluan pribadi. Cuma kertas yang mungkin itu diberikan. Bayangkan, saking amanahnya. Saya sayang tuh, setiap bulan saya lewat Tanah Kusir, saya doakan tuh. Lewat. Kemarin saya dari Bukit Tinggi juga. Itu Masya Allah, kita rindu yang seperti itu. Dan kita semua ustadznya, rakyatnya, semuanya. Kalau semua seperti itu, berkah negeri kita ini, Masya Allah. Itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau menulis kepada kawannya. Nih, perhatikan bagaimana kawan yang mencintai Anda. Perhatikan baik-baik, yang diminta bukan dunia. Beliau menulis kepada seorang bernama Adi bin Adi. Ya, beliau katakan iman itu, saudaraku, kata beliau, iman itu punya ketentuan, punya jalan, punya batasan, punya hal-hal yang harus kita ikuti. Tadi, amal soleh, tinggalkan yang haram, kerjakan yang baik. Sekarang perhatikan kalimatnya, indah sekali. Siapa yang bisa menyempurnakan itu semua, amal soleh, istaqbalal iman, maka imannya akan sempurna. Ke atas bagannya, yang tadi. Omal lam yastaqbil iman. Tapi kalau nggak sanggup menyempurnakannya, maka imannya nanti nggak akan kuat-kuat. Dan kalimat sanggup itu digunakan sesuai kemampuan. Dimaksudnya sepanjang kamu mampu, sempurnakan. Kalau mampu tahajud, jangan ditunda. Mampu puasa, mampu baca Quran, baca. Sebab kalau nggak lakukan, sayang iman nggak kuat. Kalau iman tidak menguat, kamu nggak dapat semua ini. Jadi saking sayangnya dengan sahabatnya, jangan sampai kita pisah di akhirat. Atau jangan sampai aku bahagia, kamu tidak. Allah, ini satu tubuh tuh begitu gitu ya. Jadi lihat orang nggak bahagia tuh nggak enak gitu. Lihat yang paling dahsyat nih. Fa in aish fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Kalau aku masih hidup setelah suratku ini aku tuliskan, maka aku akan terangkan kepadamu dengan terperinci semua itu, sehingga engkau bisa mengamalkannya seperti aku mengamalkan. Ini sahabat yang baik itu, kalau saya tahajud, dia juga mesti tahajud, saya akan ingatkan. Saya akan terangkan, karena Umar bin Abdul Aziz ini selain presiden, dia faqih, ahli fikih. Saking sayang dengan sahabatnya, kita jangan bahagia dunia saja. Kalau aku tahu ini, aku akan terangkan kepadamu. Kalau aku hidup setelah tulisan ini. Mungkin maksudnya nulis malam, mau dikasihkan. Tapi aku nggak tahu setelah tulisannya, aku hidup atau tidak. Yang paling luar biasa. Wa in amut, sama ana ada sohbatikum biharib. Kalaupun aku wafat setelah menulis surat ini, maka maafkan aku yang tak mampu mendampingimu untuk memastikan kau mengamalkannya. Tapi setidaknya suratku bisa menemani engkau untuk bisa mengamalkan. Kita bisa bayangkan. Orang dalam suasana genting pun sulit pun, bahkan mungkin di penghujung hidupnya masih memikirkan sama dia di surga. Itu yang indah. Jadi persahabatan dengan iman itu begitu. Jauh melampaui batas materi. Jauh. Jadi kalau diukur dengan materi, sekarang bersahabat, besok pecah. Pecah. Kalau diukur dengan dunia, sekarang ada jabatan, begitu turun, udah lupa dengan Anda. Akan ditanya lagi. Waktu di jabatan tuh disapa semua, kirim SMS, kirim karangan bunga, kirim macam-macam. Setelah turun, dimutasi, nggak jadi. Hilang semua. Maka mulai sekarang cari ukuran pakai iman. Tolong berumah tangga pakai iman. Suami dengan istri saya nasihatkan, saya mohon izin ya. Bukan bermaksud untuk mengajari, cuma mengingatkan saja apa yang Allah telah sampaikan dalam Al-Quran dan Nabi dalam hadis. Ayo periksa kembali dengan iman kita. Sayangi istri sayangi suami, saling menyayangi dan sayangi anak-anak kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, nanti Allah akan turunkan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan pada orang-orang sebelumnya. Terakhir, wa qala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim juga pernah merasakan kenikmatan iman sampai mengatakan kepada Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Lihat di sini tertulis 77 salah, yang benar ayat ke-260. Ini salah ketik. Ya, paling kiri sebelah atas. Walakin liyatma'inna qalbi, ayat lengkapnya wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, ya Ibrahim apakah engkau tidak beriman kepadaku? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah aku sangat beriman. Sangat beriman. Ya, yakin aku beriman kepadamu. Tapi supaya tenang hatiku.
Maksud kalimat itu, iman itu memberikan ketentraman pada jiwa. Jadi kalau kita sudah mendapatkan keimanan yang kuat, jiwa kita akan tentram. Di membaca kalimat ini maksudnya nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam, jaga keimanan kita. Kalau iman kita benar, maka kita akan dijaga selalu tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku beriman tapi belum tenang, artinya iman kita belum sempurna, masih perlu banyak berlatih amal saleh. Jelas? Wa qala Muadz bin Jabal, dan Muadz bin Jabal pernah mengatakan, "Ijlis bina nu'min sa'ah." Yuk kalau mau duduk dengan kita. Minimal ada 1 menit kita beriman kepada Allah. Nah ini nasihat baru nih. Ini bagus nih, bagus. Boleh jadi kaos, jadi topi, boleh. Di buku Ijlis bina nu'min sa'ah. Yuk duduk dengan kita, beriman walau sejenak kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau mau cari teman, cari yang baik-baik. Yang kalaupun duduknya cuma sejenak, tapi ingat Allah. Yang paling dahsyat itu, cari orang yang kalau Anda lihat wajahnya pun Anda ingat Allah. Cari yang sweet. Jadi begitu lihat dia tuh ingat tahajud, ingat Quran. Kalau mampu bikin di rumah. Makanya coba anak kita itu coba didik hafal Quran. Sekolahkan dan Anda jadilah itu. Jadi begitu lihat dia itu, kita itu termotivasi kembali. Begitu lihat dia, lihat Al-Quran, berjalan. Lihat dia pengen cepat ke surga gitu. Ulama-ulama dulu itu kalau sedang futur, dia gelisah apa, itu minimal datang ke majelis ilmu ke ulama lain. Maaf, hal pertama yang mereka lakukan hanya untuk melihat guru yang lain saja. Lihat orang saleh. Saya juga sama tuh, kalau sedang misalnya jenuh atau apa, itu saya coba browsing, searching ulama-ulama di dunia gitu kan, yang sekarang hidup atau di Indonesia, saya lihat hanya untuk natap wajah mereka aja. Masya Allah, lihat bangun teduh nih, udah tenang lagi hati kita. Insya Allah lihat si Fulan teduh nih, udah tenang lagi. Insya Allah lihat Syekh Fulan, lihat Imam Masjidil Haram, tuh lihat, baru lihat aja. Lagi tuh kadang dengerin suara mereka, tuh tenang lagi. Coba buat suasana begitu ya, enak. Insya Allah enak, insya Allah. Ya. Antum jangan cari masalah, ya lihat antum orang lari kan. Mana? Terakhir waqala Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan al-yaqinul imanu kulluhu. Kalau yakin itu tandanya imannya sempurna. Sudah, yakin aja. Suruh salat, yakin. Jangan banyak tanya. Warisan bagi 2:1, jangan banyak tanya lagi. Oh ini persamaan gender. Sudahlah, bukan. Yakin aja. Kalau sudah yakin dengan segala ketetapan Allah, tidak banyak tanya, artinya imannya sempurna. Gini ya, kalau ada yang belum paham, ikuti dulu, nanti hikmah datang. Jangan bertanya dulu, kalau banyak bertanya, lama-lama nggak dikerjakan. Ya, kenapa subuh cuma 2 rakaat? Kita kan baru bangun, kita kan masih segar. Segar dari mana? Kadang-kadang 2 jadi 1 karena lupa rakaat. Dan yakin dulu, kerjakan dulu, baru hikmah akan datang. Ya. Wabnu Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haqa fis sadri. Ya, ini tidak akan sampai seseorang itu pada hakikat takwa sampai yang menggelitik dalam jiwanya itu hilang. Yang menggelitik dosa itu kaitan dengan iman. Jadi kalau orang imannya kuat, dosanya akan berkurang, hilang, maka sampailah kemudian derajat takwa. Itu saya bikin bagannya. Iman kuat, muncul hudan muncul takwa. Jadi kalau orang beriman itu semakin tinggi, maka maksiatnya semakin rendah. Jadi kalau orang maksiat banyak, tandanya imannya lemah. Jelas ya? Taib. Waqala Mujahid syara'a lakum surah Syura al-Asainaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahida. Dan Mujahid berkata, ayat yang mengatakan syara'alakum di surah Asy-Syura ayat 13, syara'alakum minad din. Maksudnya adalah disyariatkan kepada Nabi Muhammad petunjuk agama yang satu untuk menguatkan iman. Singkatnya apa? Kalau iman ingin kuat, kerjakanlah petunjuk agama dengan benar. Di agama ada ketentuan salat, kerjakan salat. Puasa, kerjakan puasa. Maka iman akan meningkat otomatis. Maka muncul hudan, muncul takwa, muncul muflihun. Selesailah pembahasan 1 halaman. Halaman muqaddimah belum hadisnya. Kalau Anda bertanya, Ustaz bagaimana keterangan Nabinya, hadisnya apa saja? Supaya amal solehnya bagus, imannya bagus, perkataannya benar, amal soleh tadi benar, kalau sholat benar, kalau jaga begini. Maka itu pembahasan di pertemuan berikutnya insya Allah. Ini yang bulan lalu belum sempat saya jawab. Saya bahas sebentar, 5 menit boleh? 5 menit ya? Saya bahas ini sejenak. Masya Allah. Jangan tulis dulu ya, kali ini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, luar tema. Baik. Bagaimana cara menjelaskan ke orang tua melepas anak ke pesantren agar tidak sedih? Ya, jelaskan. Ya, jelaskan. Gini, ada beberapa peristiwa yang kita nggak jelaskan pun sudah sedih. Gitu. Karena itu fitrah. Justru kalau nggak sedih, patut ditanya. Ini fitrahnya manusia apa bukan gitu? Apa peristiwa-peristiwa itu? Misal,
kesedihan yang lahir karena kondisi musibah yang menyentuh kepada jiwa, kematian, ya, sakit misalnya yang parah, tiba-tiba air mata mengalir, itu fitrah. Dan itu tanda sayang. Nabi Muhammad SAW ketika istri tercintanya Sayyidah Khadijah meninggal, bukankah beliau sedih? Bukankah disebut di dalam mimpi? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Itu alamiah itu. Natural. Itu biasa. Yang kedua, kesedihan yang sebetulnya bukan sedih, kebahagiaan yang mengalirkan air mata. Ya, bukan sedih sebenarnya, bahagia yang paling dalam, nampak seperti orang sedih. Tapi bahagia. Anak wisuda, diasuh-asuh, timang-timang, didik-didik dari kecil kan, sampai tinggi-tinggi tiba-tiba wisuda, air mata mengalir. Wisuda hafalan Quran 30 juz dan seterusnya muncul. Nah, bagaimana mengarahkan sedih ini kepada kebahagiaan? Jadi kalau orang tua sedih, nggak apa-apa. Tapi arahkan sedih itu pada yang bahagia, bukan sedih larut untuk memberikan beban. Bagaimana caranya? Sampaikan. Mah, bukankah kita ingin ke surga? Ya. Bukankah kita ingin mendapatkan mahkota dari Allah? Ya. Ya ini jalannya. Si Ade itu masuk pesantren, bukan untuk kita lepaskan, tapi untuk kembali kepada kita, membawa jalan-jalan untuk ke surga. Si Ade itu ke pesantren, bukan untuk meninggalkan kita, tapi dia untuk memberikan kabar bahagia kepada kita. Kalau masalah air mata, besok lusa kita bisa nengok mah. Tapi jangan sampai kesedihan kita memberikan beban kepada dia, sehingga tugas mulia yang sedang kita kerjakan digagalkan oleh setan. Jelas ya? Baik. Kalau bisa si Ade ini kasih tahu. Sampaikan kepadanya. Sampaikannya kepada mama, kamu kuatkan. Mah, aku ke pesantren. Mama tolong doakan ya, aku akan jadi penghafal Quran. Mama gak usah sedih. Nanti menangisnya setelah aku jadi hafal Quran aja. Sekarang simpan dulu, supaya nanti air matanya bisa mengalir. Aku khawatir kalau sudah jadi penghafal Quran, air mata itu tidak ada lagi. Pintar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana cara membuat orang tua kita, mungkin orang tua Anda, orang tua saya tidak termasuk di dalamnya, orang tua dapat menunaikan ibadah sholat maupun puasa. Karena saya pernah mengajak ke masjid, orang tua saya menolak. Saya pernah mengajak ke masjid, orang tua saya menolak dan berkata, Ustadz saja belum tentu masuk surga. Oh, baik. Sampaikan pada orang tua Anda, justru karena Ustadz belum tentu masuk surga, Ustadz ke masjid. Gitu. Kan Bapak nggak mau ke masjid, bilangnya Ustadz aja belum tentu ke surga. Sampaikan pada orang tua Anda, Ustadz itu karena belum tentu ke surga, Ustadz ke masjid. Makanya saya ajak Bapak ke masjid, karena Bapak bukan Ustadz. Allahu Akbar. Doakan. Pertama doakan dulu supaya hatinya lembut ya. Yang kedua ya tunjukkan. Ustadz aja belum tentu ke surga. Iya Pak, makanya tuh Ustadz juga pada ke masjid gitu kan. Malu kalau kita yang bukan Ustadz gak ke masjid ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum Ustadz Adi. Assalamualaikum. Saya ingin minta saran. Saya punya niatan untuk membuat yang tulisan berisi tentang dakwah Islam, tapi menggunakan bahasa yang kekinian dan dengan kajian ilmu pengetahuan yang telah saya pelajari. Saya berkata saya berlatar pengetahuan ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih Ustadz sarannya. Baik, saran saya segera tuliskan itu ya, dan sebarkan supaya bisa mendapatkan orang lain pengetahuan dari apa yang telah Anda kerjakan. Ya, saran saya yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah. Anda bangun tahajud, dalam sujud Anda minta Allah kemudian berikan kemudahan. Yang kedua, setelah dituliskan, tanya saran kepada ustadz-ustadz, karena Anda akan menuliskan tentang dakwah yang bukan di bidang Anda, sehingga mendapat masukan-masukan yang baik. Jangan satu bidang menulis bidang lain yang bukan di latar kemampuannya. Ya, yang setelah itu wujudkan dan semoga bermanfaat insya Allah Subhanahu wa taala. Salam wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya jika pada saat salat membaca Al-Fatihah 2 kali karena lupa atau ragu sudah membacanya atau belum? Boleh, silakan. Ya, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu nggak akan disingkirkan dengan keraguan. Kaidah terbaliknya, kalau ragu, tetap ambil yang yakin. Saya ragu nih, belum baca Al-Fatihah, ya baca. Walaupun setelah terjadi, ternyata misalnya sudah baca, nggak apa-apa. Nggak ada masalah di situ. Jelas ya? Baik. Supaya nanti bisa membuat was-was setan itu hilang. Setan menggoda orang sholat, namanya siapa masih ingat? Khinzib. Ya, setan penggoda orang sholat. Itu wajar begitu Anda takbir aja dia udah goda. Kata Nabi, begitu Anda bertakbir, bima makna fayaqulu syaitanu udhkur kada udhkur kada. Ketika Anda bertakbir, setan penggoda orang salat berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Sampai puncaknya hatta la yas'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ya, karena itu sebelum salat boleh berta'awudz kalau ada waswas. Ya, boleh berta'awudz. Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan informasi. Yang pertama, malam ini akan ada ta'lim di Masjid Al-Ihsan di Pondok Timur Mas, PJS Bekasi. Taklim saya mungkin sebagai penutup menjelang ke Idul Adha.
Di malam ini materi spesial, bukan untuk membahas kajian tafsir, tapi untuk nanti hukum-hukum Idul Adha terkait dengan kurban. Nah, bagi Anda yang datang silahkan, yang belum tersambung nyampe di sana bisa nanti lihat lewat Adi Hidayat Official sambil kita maintenance yang Akhir TV, jadi bisa lambil lewat yang Adi Hidayat Official. Atau nanti kalau yang belum sampai juga, saya ingatkan tolong yang sudah siap berkurban untuk nanti di hari Idul Adha, kalau sudah kurbannya disiapkan, tolong jangan dulu potong kuku dan rambut yang melekat pada semua tubuhnya sampai hewan kurbannya disembelih. Tanyakan pada petugas kurbannya kapan hewan kurban saya disembelih. Jangan dulu potong, ya jangan dulu cukur. Nanti setelah disembelih hewannya, baru potong dan cukur semua itu. Ya, apa hikmahnya? Agar Allah berkenan mengampuni seluruh dosa tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Ya, sampai kemudian dia berdoa pada saat selesai kurban itu dilakukan, dia berdoa menghadap kiblat dan mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, dan seterusnya hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mohon izinnya, ini supaya kita ingatkan bersama, kita punya 3 hari lagi untuk mendapatkan keistimewaan di bulan-bulan ini. Khusus 3 hari ini saja, ayo kita saling mengingatkan untuk beribadah kepada Allah dengan 2 hal. Satu, koreksi diri dari maksiat yang telah dikerjakan, minta ampun sama Allah. Yang kedua, ayo tingkatkan takwa kepada Allah dengan ibadah. Ya, yang terakhir, kita doakan saudara-saudari kita yang berhaji, semoga haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mabrur, dan mudah-mudahan yang belum berhaji disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga yang tidak berhaji di tahun ini Allah berikan petunjuk amalan untuk bisa memberikan sifat mabrur pada kehidupannya insyaallah. Like and subscribe.